mengenai struktur jembatan beton prategang profil standar. Ya, jadi sebelumnya kan saya sudah memberikan 2 materi. Yang pertama adalah jembatan beton bertulang. Yang pertama adalah jembatan bentang panjang. Yang kedua adalah jembatan beton bertulang. Dan hari ini saya akan memberikan presentasi saya mengenai jembatan beton prategang profil standar. Ya. Kemudian ini nanti rencana saya untuk memfinalkan laporan kamu. Ini nanti saya presentasi 1-2 jam aja, mungkin sampai jam 9. Setelah itu kamu diskusikan dengan grup masing-masing apa yang masih perlu diperbaiki dari laporan kamu itu. Nanti kamu tanyakan ke saya, kita diskusi nanti jam 9 saya berhenti dulu habis presentasi, kamu rundingan dulu dengan teman-teman kamu, terus nanti jam 11 ya kita mulai lagi, jam 10 atau jam 11, nanti tergantung kamu siapnya jam berapa. Kamu diskusikan lagi apa yang masih perlu ditanyakan kepada saya. Ya. Jadi tugas saya di sini adalah pertama memberi materi kuliah, yang kedua adalah membantu kamu mengerjakan tugas jembatan terutama yang struktur atas, ya. Bisa dimengerti? Mengerti, Pak. Ya. Jadi rencananya saya sampai presentasi ini aja. Ini kelihatannya materinya juga nggak banyak, tapi materinya sudah ada di buku saya beton prategang itu. Kalau kamu ingin lebih detail, lihat aja di bukunya mengenai cara perhitungan struktur beton prategang profil standar. Nah, nanti saya akan memberikan break supaya kamu ada kesempatan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, dan setelah itu kamu WA saya mau kalau ada pertanyaan lanjutan ya dari yang tugas yang sudah dikerjakan. Ya. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan jembatan beton prategang profil standar. Waduh. Ini pakai aplikasi apa ya? Zoom apa? Google Meet. Google Meet, Pak. Google Meet ya. Jadi kalau mau presentasi yang panah ke atas ini, present now ini. Betul. Nah, terus pencet apa? Ke entire saja, Pak. Entire screen. Entire screen, nah. Nah, terus di filenya dibuka. Ya, di tap aja dulu layarnya, tidak apa-apa. Gimana? Di tap layarnya. Oh, di layar ya. Ya, nah terus di share. Sebentar. Materi kuliah DKJB. PSJB ya ini ya. PRJB kan ini ya? Iya. Betul, Pak. Iya, terus mana ya? Materinya kok nggak ada ya? Udah saya buka tuh. Oh, belum, Pak. Coba ke Google Meet lagi. Google apa? Ke Google Meet lagi. Buka Google Meet. Filenya. Nah, itu ke icon yang panah itu tuh. Icon yang? Yang kotak panah. Aduh. Diulang ke share screen-nya, Pak, yang panah ke atas, Pak. Oh ya. Ini cancel dulu ya. Iya, Pak. Share screen terus entire screen. Terus apa? Terus di-oke-kan, Pak, di kanan bawah kalau tidak salah, Pak. Ini hanya share dan cancel tuh.
Di Share tab berarti. dulu layarnya, Pak. Oh, Terus share. di share. Kok nggak bisa ya? Di tab layarnya. Belum bisa ya, Pak? Oh, udah. Enggak, udah. Udah kelihatan? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sudah Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Ya, untuk jembatan beton prategang profil standar ini sebetulnya kita udah belajar di semester 5 ya. Struktur beton prategang jembatan ya. Jadi untuk mendesain jembatan beton prategang profil standar itu sebetulnya prosedurnya sama dengan yang kita pelajari di semester 5 kemarin. Jadi ada desain untuk lentur, desain untuk geser, dan desain untuk puntir. Yang utama 3 itu, nanti ada desain-desain yang lain, misalnya temperatur, susut dan rangka, dan lain-lain. Desain-desain akibat beban angin, dan sebagainya. Tapi kalau untuk strukturnya sendiri ya itu, untuk kekuatan dari balok beton prategang profil standar itu desain utamanya adalah lentur, geser, dan puntir. Desain awal untuk lentur yang pertama kita harus pertimbangkan adalah tegangan yang diizinkan. Tegangan yang diizinkan itu ada 2 ya, yaitu transfer dan service. Yang transfer terdiri dari tekan dan tarik. Untuk tekan, tegangan izinnya adalah 0,6 akar F aksen CI. Yang untuk tarik, tegangan izinnya adalah 0,2 akar F aksen CI. Perhatikan bahwa untuk transfer ini ada subscript I ya. Jadi itu adalah kuat tekan beton pada saat transfer atau pada saat inisial ya. Jadi kalau struktur yang pretension yang ditarik dulu baru dicor itu hanya 8 hari dia setelah beton dicor 8 hari dia terjadi transfer gaya prategang. Tetapi kalau yang untuk struktur post tension itu mungkin lebih dari 28 hari. Jadi setelah 28 hari tendon dimasukkan dan strukturnya dibawa ke lapangan baru di stressing. Ya, jadi bedanya untuk transfer nilai F aksen C-nya adalah yang inisial, yang pada saat transfer. Kalau transfernya 8 hari ya kekuatan beton 8 hari itu yang digunakan. Sedangkan untuk servis tegangan izinnya adalah 0,5 F aksen C dan tegangan izin tekannya adalah 0,5 F aksen C dan tegangan izin tariknya adalah 0,5 akar F aksen C ya. Sekali lagi ini untuk yang servis kekuatan tekan betonnya atau F aksennya, F aksen C-nya nggak pakai I ya, hanya F aksen C aja. Itu menyatakan bahwa kuat tekan betonnya umumnya sudah melebihi umur 28 hari. Bisa dimengerti? Dimengerti Pak. Ya, ini sudah pernah kita pelajari dulu ya. Ya, saya kira itu. Kemudian ini contohnya mungkin untuk kelas ini tidak. Kelas ini tuh hanya memberikan konsep-konsep mengenai desainnya gitu. Kalau mengenai hitungan detailnya itu ada di kalau beton prategang ya di semester 5.
Kalau beton bertulang itu di semester 3 dan 4 ya. 3 dan 4. Iya, Pak. Ya, jadi untuk hitungannya kita sepakat untuk tidak memberikan di sini. Jadi di sini hanya konsep-konsepnya aja. Nah, sedangkan waktu belajarnya yang cukup panjang ini lebih digunakan untuk membicarakan konsep-konsep desainnya. Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalau ingin lebih detail contoh perhitungannya, yang pertama untuk penghitungan lentur itu kita harus menghitung section properties-nya. Jadi misalnya kita sudah menentukan penampang jembatan, kita ngitung A-nya, luas penampang. Ya. Setelah A, dihitung YT dan YB. Jadi A dihitung, YT dihitung, YB dihitung, kemudian inersia dihitung, kemudian momen tahannya WT dan WB dihitung. Ya, saya kira masih ingat ya. A luas penampang, YT adalah pusat berat dari sisi atas, YB adalah pusat berat dari sisi bawah. Kemudian E itu inersia, WT adalah kekuatan tahan sisi atas, WB adalah kekuatan tahan yang bawah. Setelah WT dan WB dihitung, kita menentukan momen yang bekerja pada balok. Nah, untuk jembatan itu momen yang bekerjanya sedikit berbeda dengan yang pada waktu kuliah. Kalau pada waktu kuliah kan kita bebannya sudah dikasihkan ya, beban terpusat dan beban merata. Tetapi kalau di sini, kalau di jembatan yang beneran, bebannya itu adalah dari truk untuk yang jembatan jalan raya dan lokomotif untuk jembatan kereta api. Ya. Jadi kalau truk itu kan rodanya ada 2, 3, 4, 5 kali 2 ya, 10. Rodanya ada 10 atau 5 gandar. 5 pasang atau 5 gandar yang terdiri dari 10 roda. Masing-masing roda itu mempunyai berat sendiri-sendiri ya. Jadi nanti untuk beban total beban roda yang ada di truk yang ada di peraturan itu sudah ditransfer menjadi beban D yang ada di peraturan, yaitu 2,2 ton per meter persegi. Jadi truknya tadi kita lewatkan di jembatan, di atas jembatan, dan dicari garis pengaruhnya ya. Garis pengaruhnya yang diposisikan truknya sehingga diperoleh momen maksimum yang bekerja pada truk. Ya. Kalau pakai beban D ya, beban D itu yang tengah-tengah jembatan itu lebih besar persentasenya daripada yang tepi jembatan ya. Jadi harus diproporsionalkan tengah jembatan dan tepi jembatan. Nah, kemudian caranya untuk mendesain masing-masing balok, kalau kita ya terpaksa melakukan tributary area, jadi beban mana yang diterima oleh balok itu nanti kita potong sesuai dengan garis kerjanya. Ya, setelah itu kita cari momennya. Intinya gitu ya. Sudah pernah belajar garis pengaruh belum? Sudah, Pak, kalau bisa. Sudah. Di D3, Pak. Ya. Intinya momennya tidak seperti yang waktu kuliah kemarin, tetapi pakai garis pengaruh. Jadi garis pengaruh itu adalah kita memaksimalkan momen yang ada di atas jembatan, di atas balok jembatan, di atas girder jembatan, sehingga kita mencapai atau memperoleh momen maksimumnya. Ya, jadi momennya seperti itu. Kalau bebannya kereta api juga sama. Bebannya kereta api itu kalau yang kereta api yang seperti Argo Parahyangan itu
berat total lokomotifnya itu sekitar 125 ton atau 125.000 kilogram. Ya. Nah, itu rodanya dia ada tergantung itunya ya, tergantung jenisnya. Rodanya bisa 10 atau 12 untuk yang berat segitu ya, kereta api besar itu ya, seperti Argo Parahyangan atau yang kereta api Bandung Raya itu bebannya seperti itu. Dan nanti roda-rodanya itu juga dimasukkan dalam perhitungan garis pengaruh sehingga diperoleh momen maksimum akibat beban lokomotif itu ya. Nah, kalau jembatan kereta api tergantung yang akan lewat kereta api mana, kan tentu berbeda ya. Kalau kereta api yang model yang dalam kota Solo seperti yang jembatan Joglo itu hanya 8, rodanya hanya 8. Dia beratnya hanya 80 tonan. Jadi masing-masing gandar itu sekitar 10 ton. Intinya nanti masing-masing roda itu dimasukkan ke dalam bentang jembatan dan dicari pengaruhnya. Pengaruh dari reaksinya bisa pengaruh dari momennya. Ya, nanti intinya dicari momen maksimum akibat pembebanan, apakah kereta, apakah truk, tergantung dari fungsi dari jembatan itu. Apakah untuk menahan jembatan kereta atau jembatan trailer, ya, ngerti kan maksud saya? Kemudian setelah momennya ketemu, kita menentukan gaya prategang dengan persamaan serat bawah itu ya, seperti yang waktu kuliah kemarin ya. Persamaan serat bawah kan itu FB sama dengan min P per A. P-nya yang dicari, A-nya kita udah hitung tadi ya, section properties tadi ya. Kemudian min lagi P kali E dibagi dengan WB. WB-nya tahu, WB itu adalah momen tahan sisi bawah. E-nya adalah eksentrisitas dari tendon kepada penampang. Jadi eksentrisitas tendonnya itu terhadap penampang terhadap YT-YB gimana? Itu kita hitung dulu. Kemudian ditambah M per WB. M-nya adalah momen akibat yang garis pengaruh itu. Kemudian WB-nya adalah itu momen tahan sisi bawah. Ya. Jadi dari persamaan serat bawah tadi kita sudah mengetahui A, kemudian E, WB, dan M. Yang belum diketahui adalah P. Dan ketika persamaan serat bawahnya kita samakan dengan 0, maka kita bisa mendapat nilai P. Masih ingat ya? Seperti yang dulu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan P, untuk jembatan-jembatan yang profilnya diproduksi oleh seperti Wika Beton, itu tendonnya tidak satu, tendonnya tetap ada 3 ya. Tendonnya ada 3. Dia untuk yang di penampang di tumpuan, dia misalnya nomor 1 atas, nomor 2 tengah, nomor 3 bawah. Ya. Kemudian di tengah bentang itu dia tidak atas tengah bawah, tetapi dia kiri, tengah, dan kanan. Jadi yang tadi di tumpuan nomor 1 atas itu, dia akan menempati, akan nyambung ke lapangan di yang tengah. Bisa dibayangkan nggak ini? Jadi yang atas ketemu tengah, nanti di ujung satunya dia kembali ke atas. Yang tengah, yang nomor 2 itu nanti akan bertemu di tengah bentang di sisi sebelah kiri. Kemudian selanjutnya ke tengah lagi untuk tumpuan yang satunya. Kemudian yang sisi bawah, yang tendon yang paling bawah itu akan menempati posisi di tengah
bentang di sisi yang kanan. Jadi kalau di tengah dia ada tiga gitu ya. Ada tiga gitu ya, mendatar gini. Kalau yang di sana vertikal seperti gini. Yang paling atas ketemu di tengah ini. Yang paling atas ketemu di tengah. Kemudian yang tengah ketemu di kiri. Kemudian yang bawah ketemu di kanan. Ya. Nanti kalau pakai profil Wika seperti itu, umumnya yang banyak dipakai adalah jembatan dari Wika. Profil Wika, tapi sekarang banyak produsen yang memproduksi profil-profil jembatan. Nah, gaya prategang yang kita hitung dari yang pertama tadi, misalnya gaya prategangnya ketemu 90 ton, maka gaya prategang itu didistribusikan menjadi 3 tendon tadi. Ya, sesuai dengan eksentrisitasnya. Misalnya nanti yang atas menjadi 40 ton, bawah menjadi 30 ton, yang paling bawah, yang tengah menjadi 30 ton, yang bawah menjadi 20 ton. Gitu. Ngerti nggak? Jadi misalnya tadi ketemu total gaya prategang 90 ton. Maka yang atas karena dia mempunyai eksentrisitas yang besar, kita taruh 40 ton di sana. Kemudian yang tengah kita taruh 30 ton di sana. Dan yang bawah karena dia eksentrisitasnya kecil, kita taruh 20 ton aja di sana ya. Jadi totalnya tetap menjadi 90 ton. Bisa dimengerti? Dimengerti, Pak. Ya. Jadi yang eksentrisitasnya besar, kita desain dengan gaya yang besar supaya kekuatannya maksimum. Yang menengah, yang tendon yang di tengah, kita kurangi P-nya. Kita kurangi P-nya menjadi 30 ton misalnya seperti yang contoh tadi. Kemudian yang bawah kurangi lagi karena eksentrisitasnya paling kecil, P-nya juga yang paling kecil. Jadi nanti jumlah tendonnya berbeda yang atas, tengah, dan bawah. Itu yang benar seperti itu, tapi praktisnya mungkin tidak seperti itu. Dan kalau yang tadi 40, 30, dan 20 tadi, maka nanti narik jumlah tendonnya kan berbeda. Tarikan pada tendonnya juga berbeda. Jadi gaya prategangnya berbeda. Tetapi dalam prakteknya banyak kontraktor yang melaksanakan disamakan. Tendon atas, tendon tengah, tendon bawah itu disamakan. Sehingga untuk tukang yang melakukan penarikan tendon itu dia nggak bingung. Ya, pokoknya gayanya misalnya menjadi 30 ton, 30 ton, 30 ton gitu. Ya, gitu. Jadi secara teoritis yang benar yang tadi 40, 30, 20. Tetapi di lapangan nanti kamu mungkin akan menemui penarikan tendon yang sama 30, 30, 30. Bisa dimengerti ya, teoritis dengan praktis. Iya, Pak. Ya. Itu untuk mendesain lentur ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan untuk lentur. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan dengan geser. Perhitungan geser sebenarnya sama aja dengan yang kita pelajari di semester kemarin. Intinya kita menghitung kuat geser dari balok beton prategang. Kalau di buku saya itu kan pakainya tabel ya. Jadi dengan tabel itu kita akan dari tabel itu kita akan menentukan kuat geser dari beton prategang. Di sini ada rumus-rumusnya, mungkin bisa dilihat. Kalau geser dia ada dua macam kuat geser ya. Yang satu kuat geser web, yang kedua adalah kuat geser lentur. Kuat geser web itu terjadi di seperempat bentang. Seperempat bentang. Jadi misalnya bentangnya adalah 10 meter, maka 2,5 meter dari tumpuan itu adalah kuat geser web. Yang ujung tumpuan satunya 2,5 meter itu juga kuat geser web. Yang di tengah bentang 5 meter panjangnya itu adalah kuat geser lentur. Umumnya seperti itu. Kita mendesain
balok beton prategang terhadap geser dengan membagi geser web dan geser lentur. Ya. Yang geser web kita desain sesuai dengan VCW, rumus geser web. Yang geser lentur kita pakai kuat geser lentur. Ya. Yang pertama kita menentukan dulu VC. Ini ada 3 persamaan 38A, 38B, dan 38C. Dari 3 persamaan ini kan ada VC, VC min, dan VC max ya. Nilai VC itu harus berada di antara VC min dan VC max. Ya, jadi kalau misalnya nilai VC-nya lebih kecil dari VC min, maka nilai VC-nya nanti yang dipakai adalah VC min. Ya, pokoknya harus berada di nilai VC harus berada di antara VC min dan VC max. Kalau lebih kecil dari VC min dipakai VC min, kalau lebih besar dari VC max dipakai VC max. Tetapi kalau berada di antara VC min dan VC max, nilai VC-nya adalah nilai VC yang dihitung dari rumus 38A. Bisa dimengerti? Ya, nanti pelajari lagi. Ya, Pak. Ini konsepnya aja, kalau hitungannya ada di buku saya ya. Kemudian tulangan untuk geser itu adalah tulangan sengkang. Biasanya di daerah geser web lebih rapat daripada di daerah geser lentur. Karena geser lentur dia didominasi oleh kekuatan lentur dari penampang beton prategang, sehingga gesernya tidak dominan ya. Yang dominan itu adalah di daerah web. Dan di daerah tengah bentang itu sengkangnya lebih jarang daripada di tumbuhan. Saya kira ini sama dengan beton bertulang ya. Itu intinya untuk geser web, BAM, dan geser lentur. Ini contohnya bisa dilihat di buku saya ya. Barangkali geser ada pertanyaan? Ya, silakan. Iya, jadi untuk jembatan yang profil E ya, ini kan kebetulan topik pembicaraan saya adalah jembatan profil standar. Semua perhitungan lentur, geser, dan puntir adalah berlaku untuk semua jembatan profil standar, masuk bentang I, atau balok I, atau balok Y, atau balok channel, atau balok box girder seperti yang kereta cepat itu ya. Seperti kereta cepat itu dia pakai box girder, itu semua dihitung lentur geser puntir aja di sana. Nah, tapi kalau untuk jembatan gantung untuk pelatnya itu ya hanya lentur dari pelatnya, dari pelat. Jadi pelat itu hanya lentur aja. Gesernya dia jarang terjadi, kalau puntirnya tidak ada. Jadi pelat lantai jembatan gantung misalnya itu hanya menahan lentur aja. Puntir sama gesernya ditahan oleh kabel utamanya sama kabel utamanya itu ya, langsung ditahan kabel utamanya kalau jembatan gantung. Kalau jembatan kabel stay, kalau lantainya dari beton, lantai betonnya itu menahan geser ya. Nanti menahan lentur maksud saya. Geser sama puntirnya ditahan langsung oleh kabel stay yang diteruskan ke pilon. Itu kalau jembatan kabel stay ya. Kalau jembatan pelengkung ya lantainya hanya menahan lentur saja. Geser dan puntirnya ditahan oleh pelengkungnya. Pelengkung dari jembatan busur gitu. Saya kira jadi karena kita membahas jembatan beton prategang profil standar, jadi untuk jembatan beton prategang profil standar
desain lentur geser puntir itu berlaku untuk semua. Ya intinya kita ini ya, setiap kita menghadapi komponen struktur untuk setiap jembatan, apakah jembatan gantung, kabel stay, atau jembatan yang lain, itu kita cari yang kemungkinan gaya-gaya yang bisa bekerja di komponen-komponen jembatan itu. Nanti kita desain komponen-komponen jembatan itu sesuai dengan beban yang bekerja. Nah, misalnya kalau jembatan gantung, kita ingin mendesain kabel penggantungnya, maka beban yang diterima kabel penggantungnya kan langsung dari dek ya. Misalnya satu segmen dek dia ditahan oleh 4 penggantung, maka misalnya berat satu segmen dek itu 10 ton, maka masing-masing kabel penggantung kan dia menerima 2,5 ton. Ya itu kan berarti kan desain terhadap kabel penggantungnya hanya gaya tarik 2,5 ton itu dibagi dengan luas penampangnya. Nanti ketemu tegangannya kan. Tegangannya itu dibandingkan dengan material dari kabel penggantung yang dipakai. Materialnya harus mampu menahan tegangan yang diakibatkan oleh berat segmen itu. Gitu ya. Nah, intinya gitu. Jadi intinya kita mencari gaya-gaya yang bekerja, gaya-gaya dalam yang bekerja pada komponen-komponen jembatan, sehingga komponen-komponen jembatan itu bisa kita desain sesuai dengan gaya yang bekerja. Gitu. Intinya itu. Bisa terjawab? Ya. Oke, ada lagi barangkali pertanyaan? Oke, saya lanjutkan dengan puntir ya, kalau nggak ada puntir. Intinya sama, kita kalau jembatan itu, kalau jembatan profil standar, yang mengalami puntir adalah bagian jembatan atau balok yang bebannya tidak seimbang atau geometrinya tidak seimbang. Yang bebannya tidak seimbang itu adalah balok yang bagian tepi. Ya, jadi kita misalnya dalam satu jembatan kita ada 5 balok, maka yang balok yang paling tepi itu menerima puntiran. Nah, kalau yang balok yang seimbang seperti balok yang tengah, kemudian pinggirnya dan pinggirnya, pinggir kiri dan pinggir kanan, karena bebannya seimbang dia tidak menerima puntiran. Ya. Kemudian kalau untuk struktur box girder misalnya, itu misalnya struktur box girder kayak jembatan Paspati itu ya, itu kan ada yang arah Cahem, ada yang arah Paster. Misalnya terjadi kemacetan di salah satu sisi, arah Paster misalnya macet, arah Cahemnya kosong, maka terjadi puntiran di situ. Puntirannya itu yang harus ditahan oleh kabel-kabel stay dan pilonnya itu. Bisa dimengerti ya. Jadi untuk jembatan profil standar kita hitungannya ada prosedur perhitungannya itu kan pakai tabel ya. Balok I nanti ketemu TU sama TN, nanti dibandingkan TU dan TN-nya. TN-nya dari tabel, kalau TU-nya adalah dari rumus 47 itu. Ya, nanti dibandingkan, kalau lebih kecil aman, kalau lebih besar ya harus dirubah dimensinya, diperbesar atau diperkuat efisiensinya dan seterusnya. Kemudian tulangan untuk puntir itu adalah kombinasi dari tulangan sengkang dan tulangan memanjang. Kalau untuk beton prategang seperti itu. Jadi tulangan memanjangnya nanti ditambahkan ke seluruh seluruh keliling penampang. Jadi misalnya penampangnya persegi panjang, maka seluruh sisi penampang itu dikasih tulangan memanjang yang menahan puntir. Ya, jadi tulangan puntir untuk beton prategang itu ditahan langsung oleh 2 tulangan ya, tulangan sengkang dan tulangan memanjang.
Dan dua-duanya harus ada supaya puntirnya bisa ditahan. Ya, itu untuk puntir tulangannya harus bersama-sama, intinya gitu. Ini saya kira prosedur perhitungannya ada di itu, ini rumus-rumusnya saya tampilkan. Nah, lebih jelasnya nanti bisa dilihat di buku saya ya, beton prategang. Itu cara perhitungan puntirnya ada di bab 4 kalau salah. Jadi untuk beton prategang profil standar, untuk penampangnya sendiri, untuk baloknya sendiri, yang harus kita perhatikan adalah 3 jenis desain tadi, lentur, geser, dan puntir. Tapi nanti kalau untuk jembatan yang lain yang non profil standar, apakah jembatan box girder, jembatan gantung, kabel stay, atau jembatan-jembatan yang lain, kalau ada misalnya box girder baja dan sebagainya, itu kita harus melihat bagaimana gaya-gaya tadi lentur geser puntir bekerja di komponen-komponen jembatan. Ya, jadi misalnya untuk lentur kalau untuk box girder itu ditahan langsung oleh tendon memanjang daripada jembatan box girder. Beton ya, kalau untuk beton ya. Untuk jembatan box girder beton prategang, kalau arah lentur memanjang itu ditahan oleh tendon-tendon dari box girdernya. Tetapi kalau untuk melintang dia ditahan oleh tulangan non prategang, tulangan biasa itu ya. Jadi nanti kalau untuk desain box girder itu bebannya bukan beban D, tetapi ban T ya, beban truk. Beban truk itu terdiri dari beban roda itu, beban roda itu nanti diaplikasikan di sepanjang rangka box girder dan desainnya adalah seperti desain frame. Jadi rangka box girder dihitung sebagai frame dengan beban T, nanti ketemu tulangan yang non prategang. Itu kalau untuk menahan lentur dari box girder secara frame ya, secara segmen per segmen. Tapi kalau untuk secara memanjang itu adalah dari tendonnya. Dihitung dengan persamaan serat bawah itu yang seperti yang sama tadi ya. Seperti dengan yang profil standar tadi. Untuk jembatan box girder baja misalnya, itu lenturnya ya ditahan oleh sistem box girder baja itu. Jadi nanti momen lenturnya ditaruh, terus momen tahan dan momen itunya dihitung. Nanti ketemu dicari tegangan pada box girder baja tadi. Seperti itu kalau desainnya. Kalau puntir ya bebannya dibuat tidak seimbang, nanti momen puntirnya berapa, nanti dibandingkan dengan kekuatan puntir dari box girder baja itu. Untuk gesernya sama saya kira untuk box girder baja itu gesernya adalah kita nyari beban geser dari beban luar, kemudian dibandingkan dengan kekuatan geser dari box girder baja. Tentu saja cara penghitungnya ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan konsep perhitungannya aja. Itu yang bisa saya jelaskan untuk struktur beton prategang profil standar. Saya hanya menjelaskan secara umum saja. Silahkan untuk contoh-contoh perhitungan bisa dilihat di buku beton prategang itu yang dari saya bisa, atau dari yang lain silahkan. Intinya perhitungannya itu ya, lentur geser puntir untuk yang profil standar. Kalau untuk jembatan-jembatan yang lain, kabel gantung, jembatan kabel, jembatan gantung, atau jembatan pelengkung, atau jembatan yang lain, itu nanti dilihat. Intinya setiap komponen itu menerima gaya apa, dan gayanya itu kita desain sesuai dengan cara desain yang sudah ada.
Bisa dimengerti? Ya, kira-kira itu. Barangkali ada pertanyaan atau yang lain, silahkan. Yang baru datang, ada nggak? Izin Pak, saya baru datang. Siapa? Nabil. Nabil. 27 Nabil. Nabil Rizky. Saya Aimaldo Hafiz Pak, absen 1. Ya. Jadi yang belum Ya, ada. izin Pak. Hah? Muhammad Raihan Nugraha. Muhammad Raihan Nugraha. Ya. Udah ada tuh tadi. Muhammad Raihan. Oh ya. Jadi yang belum ada ini Adi Kurniawan, Aldila sama M Burhan ya. Adi hadir Pak. Adi hadir. Hadir Mana Pak. jadi kamu di? Ada Pak. Tadi saya absen dulu di kantor Pak. Oh, udah mandi belum? Udah Pak. Oh ya sudah. Hanya Aldila sama M Burhan yang nggak ada. Oke. Aldila dan M Burhan ya. Nanti kalau ingin di absen ya WA saya aja atau WA ke grup ya. Atau kalau memang nggak ada ya beritahu dosen walinya ya. Itu materi dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan ya ini waktunya untuk diskusi masing-masing grup. Dan nanti saya harapkan kalau kamu sudah selesai diskusi beritahu saya. Dan nanti kita bicarakan finalisasi dari laporan-laporannya itu. Mengerti? Mengerti Pak, baik Pak. Nah, jadi kamu diskusi dulu dengan grup-grup kamu. Yang perlu diperbaiki lagi mana. Kalau sudah baik menurut kamu ya sudah, enggak apa-apa. Atau mungkin nanti ada usulan dari saya, tambahkan apa gitu ya. Nah, sebentar saya ada pertanyaan nih. Pada pertemuan sebelumnya ya, satu minta ke kelompoknya siapa ya? Ainaya Sajida ada nggak? Ada Pak. Ada. Dulu satu minta dikirimi file presentasi kamu itu loh. Tapi kok pertama udah saya lihat tapi saya cari lagi atau kehapus atau gimana ya? Bisa dikirimkan lagi ke grup? Ya, boleh Pak, nanti saya kirim lagi. Oh iya, makasih ya. Yang ada peraturan PU bentang segini, jembatan ini, bentang ini, jembatan ini gitu Pak. Iya Pak. Ya bisa dikirimkan lagi? Bisa Pak. Ya. Ya terima kasih. Ada yang ingin disampaikan barangkali sebelum mulai diskusi? Belum ada Pak. Cukup. Oh, ya dah sekarang diskusi dulu dengan grup masing-masing. Kalau kamu udah siap untuk melibatkan saya, kita adakan Zoom lagi atau itu ya Google Meet lagi ya. Oke? Widayanti? Oke? Oke Pak. Nah ya gitu aja ya. Kamu diskusi dulu apa yang perlu diperbaiki dari laporan kamu. Tapi kalau saya lihat yang kelas RPL ini lebih bagus laporannya daripada yang reguler. Ini saya terbuka aja terus terang seperti itu. Jadi nggak tahu saya kurang galak ke kelas mereka atau gimana sehingga mereka belajarnya kayak gitu. Ya sudah ini yang laporan yang sudah baik itu juga kalau perlu diperbaiki lagi nanti kita diskusikan pada sesi kedua ya. Dan untuk hari ini saya minta maaf saya bisa sampai jam 1 karena ada seminar PKL ya. Jadi maksimalkan waktunya, kamu diskusi 1 jam atau 1,5 jam atau bahkan 2 jam. Kalau sudah siap, nanti yang sudah siap silahkan invite saya lagi ke Google Meet lagi ya. Supaya waktunya efektif karena saya hanya sampai jam 1 ya. Bisa dimengerti? Dimengerti Pak. Ya, makasih. Nah itu dulu ya, saya izin keluar dulu ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, Ya, terima kasih. Absennya gimana Firda?